Halo kakak-kakak, hari ini saya akan mensimulasikan cerita kita di bulan Juni dengan judul Buku Tanpa Kata. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak ceritanya. Halo adik-adik yang luar biasa. Wah, apa kabarnya hari ini? Yes, amin. Mantap. Kakak lihat semuanya semangat, sudah siap untuk mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Siapa di sini yang suka membaca buku? Siapa yang suka melihat buku itu ada di mana sih? Di perpustakaan. Selain di perpustakaan, di mana lagi? Di toko buku. Benar, kita sering menemukan buku itu ada di perpustakaan, di toko buku, bahkan di mana lagi? Di sekolah. Nah, adik-adik, buku yang kalian baca itu ada tulisannya enggak? Ada gambarnya enggak? Ada tulisan dan ada gambar. Nah, tetapi hari ini kakak itu membawa buku yang tidak ada gambarnya, tidak ada tulisannya. Bagaimana kakak mau membacanya? Penasaran tidak? Penasaran nggak? Penasaran. Kalau penasaran, duduk yang rapi, duduk yang manis, perhatikan kakak bercerita. Nah, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, kakak ada bawa sebuah buku. Buku ini gak ada tulisannya, tetapi buku ini coba lihat. Sebelum kakak memperlihatkan buku ini, kakak mau tanya lagi, di mana tempat kalian paling suka? Di kamar. Di kamar, bisa baring-baring tidur gitu ya. Selain di kamar, menurut kalian di mana aja tempat yang menurut kalian itu paling membuat kalian senang? Di taman. Di taman, karena lihat bunga, betul tidak? Ya. Betul. Nah, tidak kalah menariknya, kakak ada cerita. Ada sebuah tempat di mana tempat itu sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus, sangat-sangat menyenangkan. Coba lihat. Ini warna apa? Warna emas. Betul. Tempat yang kakak maksudkan adalah yaitu di surga. Nah, warna emas ini melambangkan surga, di mana di surga itu adik-adik penuh dengan keindahan, penuh dengan kesenangan, kemuliaan. Di surga itu tempat yang paling indah adik-adik. Di surga itu tidak ada yang namanya Kak takut, Kak aku sakit perut, Kak aku demam. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi rasa takut, dan tidak ada lagi kecemasan adik-adik. Di surga itu tempat yang paling nyaman, paling indah, paling menyenangkan. Tidak ada tempat selain surga yang paling menyenangkan. Nah, adik-adik, surga ini sebenarnya sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan janjikan kepada manusia. Semua kita seharusnya tempat kita adalah surga. Tetapi kalian mau tahu nggak? Di surga itu tidak ada dosa loh. Tidak ada lagi yang ganggu teman loh. Tidak ada lagi yang pukul-pukul teman atau berbuat dosa. Nah, adik-adik, di surga itu tidak ada dosa. Jadi bagaimana Kak kalau kita mau masuk surga? Ternyata surga itu tempat yang paling kudus, sebenarnya sudah disiapkan untuk kita, tetapi tidak semua orang bisa masuk surga. Kenapa Kak? Kok nggak semua orang bisa masuk surga? Nah, ternyata yang menghalangi manusia itu tidak bisa masuk surga adalah satu, dosa. Coba lihat, ini warna apa? Warna hitam. Iya betul. Warna hitam ini melambangkan dosa, di mana warna hitam ini, dosa ini membuat manusia tidak bisa masuk ke surga adik-adik. Nah,
warna hitam ini. Nah, coba lihat. Seperti apa itu dosa? Hitam, betul. Apa? Menakutkan, betul. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang sangat-sangat Tuhan tidak suka, adik-adik. Sehingga itulah yang menghalangi kita masuk surga. Nah, di mana dosa ini banyak sekali perbuatan dosa yang membuat kita tidak masuk surga. Nah, seperti apa dosanya? Di sini siapa yang suka berantem sama temannya? Ada? Oh, enggak ada. Bagus, anak-anak rumah ceria, bagus. Kemudian dosa apa lagi? Omong kotor. Siapa di sini yang suka omong kotor? Iya, Kak. Iya, jangan tunjuk teman. Coba lihat diri sendiri. Tapi kakak lihat di sini nggak ada yang ngomong kotor ya, anak-anak rumah ceria ya. Kemudian bentak-bentak mamanya, ada nggak? Nah, adik-adik, dosa ini yang menghalangi kita untuk masuk surga. Wah, jadi kita nggak masuk surga dong, Kak. Coba lihat, ini warna apa? Merah. Warna merah, adik-adik. Kabar baiknya, ketika kita berbuat dosa, ada kabar baik di mana ada penebusan, ada darah yang tercurah untuk kita semua, yaitu darah warna apa? Merah. Warna merah. Darah siapa yang menebus kita? Darahnya Tuhan Yesus, adik-adik. Ada penebusan darah Yesus. Ini warna merah ini melambangkan penebusan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kita, adik-adik. Makanya kita punya kesempatan untuk bisa pergi ke surga. Nah, darah Tuhan Yesus ini tercurah untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik semua. Sehingga dosa kita yang tadinya banyak, yang tadinya sungguh banyak, dilihat. Dosa kita sekarang sudah diampuni, dimaafkan, ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga yang tadinya dosa kita itu hitam, sekarang menjadi apa? Menjadi putih, adik-adik, karena ada pengampunan. Putih ini melambangkan di mana Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa, adik-adik. Nah, sehingga ketika kita sudah diampuni, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, apakah kita masih mau berbuat dosa? Masih mau? Enggak mau lagi. Nah, coba lihat bagaimana caranya ketika kita sudah diampuni, sudah dimaafkan. Kita mau lihat ini warna apa? Hijau. Warna hijau, adik-adik. Nah, kita mau menjadi anak yang bertumbuh. Coba lihat pohon. Kalau dia bertumbuh dengan baik, warnanya apa? Hijau. Warna hijau. Begitu juga dengan hidup kita, adik-adik. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita sudah diampuni, sudah dimaafkan, sudah disucikan, dan sekarang kita mau jadi anak yang terus bertumbuh untuk Tuhan. Tidak lagi berbuat dosa. Kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita mau percaya bahwa ketika kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, dimaafkan, kita mau bertumbuh menjadi anak Tuhan Yesus. Dan sehingga kita boleh layak untuk masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa kita mau percaya bahwa keselamatan itu hanya daripada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan untuk kita. Tadi kita berdosa, tadi kita penuh dengan dosa hidup kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dosa kita, kabar baiknya akan ditebus oleh Tuhan. Makanya kita mengakui dosa kita. Ketika kita mengakui dosa kita, kita mau ambil komitmen.
kita tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Siapa yang mau masuk surga? Nah, kita belajar percaya sama Tuhan Yesus bahwa